Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi didampingi Kepala Staf Angkatan Laut mencanangkan Gerakan Nasional Laut Bersih dalam rangka HUT TNI AL ke-77 tahun 2022 dengan menggelar bersih-bersih pantai secara serentak di 77 titik. Jajaran TNI Angkatan Laut serentak menggelar bakti kesehatan donor darah dan sunatan massal secara gratis memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77. Air adalah sumber kehidupan. Air yang bersih adalah sumber kesehatan. Jagalah lingkunganmu tetap bersih untuk sebuah kehidupan yang sehat. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Dina kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Rabu 7 September 2022 tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi didampingi Kepala Staf Angkatan Laut mencanangkan Gerakan Nasional Laut Bersih dalam rangka HUT TNI AL ke-77 tahun 2022 dengan menggelar bersih-bersih pantai secara serentak di 77 titik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mencanangkan Gerakan Nasional Laut Bersih dengan menggelar bersih-bersih pantai secara serentak di 77 titik yang diikuti oleh 1.200 peserta dengan melibatkan seluruh elemen bangsa yang terpusat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hasilnya hampir 1 ton lebih sampah organik maupun anorganik yang berhasil dikumpulkan hanya dalam waktu singkat saja. Program gerlasi ini digelar dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut yang ke-77 sekaligus momentum TNI Angkatan Laut dalam menjaga kelestarian ekosistem laut sesuai komitmen pemerintah yang telah dicanangkan melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Bulan bersih pantai dan laut ini digelorkan Presiden Joko Widodo di seluruh Indonesia untuk menyambut rangkaian acara KTT G20 di Indonesia. Bulan bersih pantai dan laut ini digelorkan Presiden Joko Widodo di seluruh Indonesia untuk menyambut rangkaian acara KTT G20 di Indonesia. Kegiatan gerlasi tahun ini mengusung tema membangun kejayaan maritim untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Laut bersih rakyat sejahtera dan digelar secara serentak di jajaran TNI Angkatan Laut, di mana prajurit TNI Angkatan Laut diharapkan bisa menjadi pionir sehingga diikuti oleh masyarakat di pesisir pantai di seluruh Indonesia. Hal yang sangat membanggakan, pemerintah Indonesia telah menetapkan visi maritim sebagai cita-cita kita bersama. Pada pidato pelantikan Presiden pada periode pertama tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan kita bahwa kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Dan saya bangga sekali bahwa Kasal, Laksamana Yudo beserta seluruh jajarannya menyelenggarakan Gerakan Laut Bersih Nasional 2022 yang dilaksanakan secara serentak di 77 lokasi Indonesia. Jadi tadi Laksamana Yudo menyampaikan kalau kita kerja sama-sama, kompak, tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Ini saya kira kunci. Gerakan nasional di laut ini kita menyampaikan nama kawan-kawan, laut kita bersih, pantai saya bersih, hasil kita maksimal dapat 2 karung. Kami senang dengan adanya Gerakan Nasional Laut Bersih yang diadakan oleh TNI AL. Mungkin untuk selanjutnya akan diadakan tiap tahun, di samping untuk kebersihan laut, juga untuk silaturahmi antar instansi, terutama dengan TNI dan Polri. Semoga TNI AL tetap jaya. Jales Peva Jaya Mahi. TNI Angkatan Laut menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan Komisi Hidrografi Asia Timur. East Asia Hydrographic Commission atau EAHC adalah komisi hidrografi regional sebagai bagian dari Organisasi Hidrografi Internasional menggelar pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara dan dibuka secara resmi oleh Komandan Pushidrosa Laksamana Madya TNI Nur Hidayat selaku tuan rumah pelaksanaan kegiatan ini. Organisasi regional ini didirikan pada tahun 1971 beranggotakan negara-negara maritim di Asia Timur. Saat ini ketua komisi dipegang oleh negara Jepang dan wakil komisi adalah Indonesia.
EAHC sendiri merupakan hydrocrapers dari negara-negara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik Barat Laut, Laut Jepang, Laut Kuning, Laut Cina Timur, Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Selat Malaka, Samudra Hindia Timur Laut, dan perairan yang berdekatan sesuai dengan resolusi S9. Ke-9 Konferensi Hidrografi Internasional yang bertujuan untuk publikasi peta navigasi elektronik untuk memfasilitasi konsistensi dan cakupan INC di wilayah tersebut. In this program, we can face-to-face, so I can learn. Each country have several countries, so usually we can't meet directly. So thank you. Bangka Armada 2 lepas keberangkatan KRI RE Marta Dinata 331 dalam Latma Kakadu 2022. Kapal Perang Republik Indonesia Raden Edi Marta Dinata 331 diberangkatkan oleh Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Dr. TSNB Huta Barat dari atas geladak KRI Frans K. Sepo 368 yang bersandar di dermaga Madura Ko Armada 2 Ujung Surabaya untuk mengikuti latihan bersama Multilateral Naval Exercise Kakadu 2022 di Darwin, Australia. Pada latihan yang digelar 2 tahun sekali ini, TNI Angkatan Laut mengirimkan KRI Rem 331 di bawah komando Komandan KRI Kolonel Laut Pelaut Nopriyadi untuk turut serta dalam latihan bergengsi yang diikuti oleh 34 negara. Latihan bersama dengan negara di kawasan Asia Pasifik ini merupakan latihan yang ke-15 sejak tahun 1993. Latihan ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antar TNI Angkatan Laut dan negara-negara peserta serta untuk meningkatkan interoperability dalam maritime security regional pada operasi multilateral. Antisipasi penanggulangan musibah, Lanal Bandung gelar latihan SAR di laut. Asah kemampuan dan tingkatkan profesionalisme sebagai prajurit Matra Laut, Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung melaksanakan latihan Search and Rescue bersama di pantai barat perairan Pangandaran, Jawa Barat. Latihan ini merupakan program kerja Lanal Bandung dan dibuka secara resmi oleh Komandan Lanal Bandung, Kolonel Laut Khusus Wanita Dr. Reni Setiowati di lapangan Katapang Doyong, Pantai Timur, Pangandaran. Kegiatan yang meliputi pembekalan dan teori oleh narasumber antara lain staf operasi Lanal Bandung, SAR Kabupaten Pangandaran dan Polairut Pangandaran dan dilanjutkan dengan praktek SAR berupa penanggulangan kebakaran kapal di laut serta pencarian orang jatuh di laut. Dalam latihan ini Lanal Bandung mengerahkan 1 unsur Patkamla Pelabuhan Ratu. Simulasi ini mengajarkan teknik penyelamatan jiwa korban sesuai SOP berikut tindakan penanggulangan, penyelamatan, dan evakuasi korban. Jajaran TNI Angkatan Laut serentak menggelar bakti kesehatan donor darah dan sunatan massal secara gratis memperingati hari ulang tahun TNI Angkatan Laut ke-77. Peringatan Hari Ulang Tahun TNI Angkatan Laut ke-77 ditandai dengan bakti kesehatan kepada masyarakat melalui kegiatan donor darah dan sunatan massal secara gratis. Kegiatan yang terpusat di perairan Kepulauan Seribu oleh Kepala Staf Angkatan Laut ini secara serentak juga diselenggarakan di seluruh jajaran TNI Angkatan Laut. Program ini mendapat perhatian secara khusus sehingga tercatat sebagai rekor dunia bakti kesehatan pertama yang dilaksanakan di atas kapal sambil berlayar. Yenevisen Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Dina beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya Indonesia Maju, Jeles Veva, Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.